Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang sistem peredaran darah. Fokus kita kali ini kita akan berbicara sedikit ya tentang organ. Sebenarnya bukan organ ya. Jadi salah satu bagian dari sistem peredaran darah yaitu darah itu sendiri. Kita nggak akan berbicara soal vampir ya. Kita akan fokus apa sih darah dan apa saja isinya nanti di dalam darah serta fungsi-fungsinya tentu. Nah, darah itu bisa disebut sebagai cairan karena darah itu berbentuknya cair ya yang terdapat dalam tubuh yang fungsi utamanya untuk mengirim zat serta oksigen yang dibutuhkan untuk tubuh itu sendiri. Nah, darah meskipun terlihat ya berwarna merah, serta-merta darah-darah itu nanti berwarna merah semua. Nah, jenis-jenis darah ya terbagi menjadi dua. Pertama ada plasma darah dan yang kedua ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini nanti akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya, semuanya memiliki fungsi-fungsi ya dan ciri-ciri yang khas. Jadi sel darah merah fungsinya akan berbeda dengan sel darah putih. Ya. Dan keping darah tentu juga memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, maka dari itu kita coba untuk bahasnya satu-satu mulai dari plasma darah. Nah, plasma darah memiliki ciri-ciri berwarna kuning jernih. Bisa kalian lihat di gambar ya. Nah, itu bukan jamu, tapi itu adalah salah satu contoh dari plasma darah. Nah, dalam darah, plasma darah ini terdiri sampai 55% atau setengahnya darah itu adalah plasma darah. Ya. Kok tapi kita nggak pernah lihat ketika kita luka sedikit terus keluarnya seperti ini. Ya, karena di situ bercampur. Nah, plasma darah sendiri terdiri dari air, campuran protein, ion, nutrisi, dan zat buangan. Nah, fungsinya plasma yang pertama mengatur pH darah, ya, derajat keasaman darah. Selanjutnya mengatur osmotik darah karena di sini ada garam mineralnya. Selanjutnya mengatur tekanan darah. Nah, kalau kalian biasa suka ke puskesmas atau ke dokter, biasanya dokter akan mengikat atau membebat lengan kalian terus dipompa. Ya, nah itu bagaimana tekanan darahnya tinggi atau rendahnya itu diatur oleh plasma darah. Sama ya, plasma darah membantu melawan bibit penyakit. Nah, ini untuk plasma darah. Kita pindah ke sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit ya. Ini yang menyebabkan darah ketika misalkan kita luka itu berwarna merah. Ya, ciri-cirinya tentu sel darah merah berwarna merah karena ada hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, ciri-ciri kedua bentuknya bulat pipih ya, bulat gepeng dan di bagian tengahnya terdapat cekungan. Ya, kalau bisa kalian lihat di gambar ini adalah sel darah merah yang sehat. Nah, usianya itu kurang lebih 120 hari. Jadi ketika telah selesai 120 hari, maka akan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Nah, makanya orang yang donor itu tidak akan pernah kekurangan darah. Ya, karena selalu akan diganti sel darah merahnya. Ya, Masya Allah. Ya, ini hanya Allah yang bisa menciptakan seperti ini. Jadi kita harus bersyukur. Apalagi sel darah kita sehat.
Selanjutnya, ciri yang terakhir bersifat elastis. Nah, fungsinya sel darah merah ini fungsi utamanya untuk mengikat oksigen di dalam darah. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah sebutkan membawa hemoglobin sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada gangguan ya pada sel darah merah, nanti akan mempengaruhi oksigen dalam tubuh. Gangguannya nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, kita selesai sel darah merah, kita lanjut ke sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit yang memiliki ciri-ciri meskipun namanya sel darah putih, tapi dia tidak memiliki warna. Ya, bening. Jadi kalau ketika kita jatuh, ya kok kayak ada seperti airnya, itu sebenarnya sel darah putih. Ya. Bentuknya berubah-ubah, ya. Berumur 6 sampai 9 hari. Jadi ketika sudah selesai nanti akan digantikan oleh sel darah putih yang baru. Terus menerus, ya. Nah, ciri yang tidak ada di sel darah lainnya, sel darah putih ini dapat menembus dinding pembuluh darah. Ya. Jadi itu ciri-cirinya, kita lanjut ke fungsinya. Fungsi sel darah putih ya utamanya adalah menangkal virus atau bakteri penyebab penyakit. Nah, makanya ketika kita jatuh ya misalkan luka, nah di situ ada seperti ya tadi ya, seperti air. Nah, itu fungsinya untuk menangkal virus-virus masuk ke dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya melacak dan melawan mikroorganisme asing seperti virus, bakteri ya untuk masuk ke sistem tubuh kita. Selanjutnya dapat membuat antibodi. Bahasanya sel darah putih ini sebagai sel darah yang menyembuhkan ya atau melindungi. Jadi ini sel darah putih adalah sel darah polisinya tubuh. Nah, ini sel darah putih. Kita lanjut ke sel darah yang terakhir. Keping darah atau trombosit ini memiliki ciri-ciri tidak berwarna, ya sama seperti sel darah putih, namun bentuknya tidak beraturan. Ya, ada yang panjang, ada yang bulat atau oval. Nah, usianya ini 5 sampai 9 hari. Nah, fungsinya trombosit apa? Kita akan jelaskan di slide berikutnya. Fungsinya yang pertama sebagai membekukan ya atau mengumpalkan darah. Biasanya ketika kita luka ya, setelah ada cairan ya seperti air itu tadi, sel darah putihnya keluar ya, membersihkan, mensterilkan lukanya. Nah, tiba-tiba lama-lama mengering. Nah, mengeringnya luka ini akibat dari fungsi keping darah itu sendiri, yaitu tadi membukukan dan mengumpalkan darah. Ya, jadi sehingga lukanya tidak terus-terusan mengeluarkan darah. Nah, ini fungsinya trombosit. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kita telah pelajari tadi macam-macam darah pada tubuh dan fungsi-fungsinya. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.